Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Bareskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Kamu ingin segera selesaikan semuanya, bongkar. Sekali lagi saya bilang bongkar. Bongkar semuanya. Dialah dalangnya, dialah otaknya dari huru hara skincare ini. Heni Sagara, kita lihat ya dari hasil penyelidikan Polda Jabar, siapakah pencetus utama otak postingan fitnah keji bahwa pabrik milik saya ditutup. Sangat keji cara mereka dalam berbisnis dan memeras untuk mendapatkan uang. Perlu kami tegaskan bahwa berita yang beredar di media sosial terkait dengan penutupan pabrik kosmetik tertentu yang diakibatkan oleh ditemukannya bahan berbahaya adalah tidak benar. Jadi tidak benar, ini hoax, ini fitnahan ya. Yang terjadi adalah penghentian sementara kegiatan oleh BPOM dalam rangka pemenuhan administrasi standar ya. Jadi bukan karena apa-apa yang dikiring, digoreng ya. Jadi ini cuman dalam rangka pemenuhan administrasi standar ya. Bukan karena ditemukan bahan berbahaya seperti yang dituduhkan di media sosial. Pabrik telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPOM dan telah beroperasi kembali seperti biasa. Jadi kan kalian kan sering mendengar bahwa pabrik itu kan ditutup gitu kan karena di situ ada merkuri terbesar di Indonesia gitu kan pengiringannya. Nah, itu tidak benar ya. Jadi BPOM udah maksudnya mengeluarkan bahwa semua itu tidak benar. Waktu itu ada pengecekan administrasi standar saja. BPOM dengan tegas mengklarifikasi bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya pabrik kosmetik tertentu yang dinarasikan telah diajukan ke pengadilan oleh BPOM sebanyak 2 kali, namun selalu gagal adalah informasi yang sama sekali tidak benar dan pabrik yang dimaksud tidak teridentifikasi sebagai pabrik pemasok merkuri. Tuduhan semacam ini tidak memiliki dasar dan fakta dan dapat merugikan reputasi pabrik yang telah memenuhi regulasi. Jadi itu ya guys ya, jangan gampang terpengaruh, terframing ya, dengan hal-hal yang bersifat hoax, bersifat tidak benar, dan akhirnya kalian tergiring, dan akhirnya kalian juga tambah-tambah dosa, ya. Sampai kapan kalian tidak membukakan mata dan hati kalian, hanya karena mengikuti hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan yang kalian dengar, dan belum tentu kebenarannya. Salam dari Kopi Cimot, yang suka video saya silahkan follow, dan tinggalkan komentar. HS adalah pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Ya, itulah yang kalian mau framing terhadap seorang HS. Tapi sampai detik ini, bukti bahwa HS benar-benar di pabriknya itu ada merkuri tidak pernah ditemukan, sekecil apapun, sebutir apapun itu tidak ada. Dan BPOM sudah mengecek ke sana dan tidak ada, bersih dari merkuri. Pertanyaannya, kenapa kok di barang itu ada, ya, barang itu ada isi merkurinya? Pertanyaannya itu kan, pertanyaannya, simpel saja, barang itu sudah diambil, akhirnya sudah pindah ke tangan orang-orang itu, terus dibuka, dimasukin merkuri. Habis itu dimasukin merkuri, dibilang, oh ini barang ada merkurinya, dicek di lab. Ini ada merkurinya, punya siapa? Punya HS. Begitu caranya memframingnya itu. Landasan kalian apa? Landasannya BPOM kan? BPOM sudah mengecek di sana dan di sana tidak ada merkuri. Terus mau landasannya apa lagi? Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia seandainya ya di pabrik Heni Sagara ya ada merkuri ya. Sudah tentu Heni Sagara ditahan mungkin, dipenjerong mungkin kan? Nah, buktinya sampai sekarang pabrik masih terbuka, masih lancar jaya ya. Tidak ada masalah begitu. Jadi, itu menurut saya itu fitnah yang sungguh kejam, yang di framing terus gitu kan. Yang membuat seakan-akan itu menjadi nyata, padahal itu hanya sebuah ilusi, karangan bebas ya. Dari orang-orang oknum-oknum ya, yang ingin menjatuhkan Heni Sagara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dirinya sendiri. Maksud saya begini, kalau memang mau berusaha ya, bersaing saja yang adil, tidak menggunakan hal-hal cara-cara kotor gitu kan. Karena pada dasarnya ya, ketika kita bekerja, berdoa, berusaha, ya, itu pastilah suatu saat ya, siapa tahu kan iri karena Heni Sagara itu kok sukses, makmur, lancar, jaya gitu kan. Ya, ikuti aja. Bergurulah mengikuti cara kerjanya, etos kerjanya, kekuatan kerjanya, bukan dengan mensikut dia untuk membaguskan diri sendiri gitu. Salam dari Kopi Cimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Ibu Heni Sagara menegaskan bahwa dia mengalami penyerangan di media sosial selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu juga Ibu Heni tetap bersabar. Namun batas kesabaran Ibu Heni habis hingga akhirnya Ibu Heni memutuskan untuk melaporkan semua akun-akun yang telah menyerang Ibu Heni Sagara. Setelah pelakunya tertangkap, Ibu Heni mengungkapkan bahwa ada dalang di belakang mereka dan harus diusut tuntas. Banyak netizen yang mempertanyakan siapa sebenarnya dalang di balik semua itu. Hingga akhirnya kemarin di persidangan ada satu
nama yang tercatat dalam BAP hingga muncul pertanyaan, untuk apa sebenarnya nama tersebut mentransfer uang terhadap pelaku yang telah menyerang Ibu Heni Sagara? Banyak netizen yang tidak mempercayai dengan BAP yang dibacakan oleh JPU karena nama tersebut dianggap Bapak Pri yang baik hati. Namun faktanya nama tersebut memang tercatat di BAP yang telah mengirimkan uang sejumlah 20 juta dan tersangka pun mengiyakan hingga tersangka melakukan permohonan agar netizen dan para media tidak meng-up di media sosial. Kalau lapar makan nih, biarpun cuman kangkung sama tempe ya, bukan tiba-tiba nyerang ke Dokter Oki Pratama, ya enggak? Tiba-tiba banget nyerang, ya kan? Kelaparan banget kayaknya kan? Dari ngedukung tiba-tiba nyerang Dokter Oki Pratama, ya enggak? Nih, gua ajarin makan kangkung sama tempe ya. Udah. Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Bareskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Kamu ingin segera selesaikan semuanya, bongkar. Sekali lagi saya bilang bongkar. Bongkar semuanya. Dialah dalangnya, dialah otaknya dari Huru Hara Skincare ini. Kenapa? Karena penyakit hati. Kesannya saya tidak akan menyerah untuk mendapatkan keadilan. Kamu tahu sifat saya seperti apa. Saya juga kaget kenapa bisa sampai di titik ini. Betul-betul ya inilah sudah takdir, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dan pesan saya tahu kamu, kamu tahu saya. Bongkar semuanya. Siapa orang di belakang kamu? Bukannya ada yang menyokong kamu supaya kamu kelihatan gagah. Ada yang menyokong kamu, bongkar. Dia kan yang menghancurkan usaha kamu juga. Bongkar. Kita ini sama-sama korbannya mereka. Bongkar. Siapa berarti di sini mafia skincare yang sebenarnya? Siapa penjual merkuri? Kan mereka. Tuh, tolong. Saya tahu kamu. Kita 7 tahun berkenalan, bekerja sama. Kamu tahu saya tahu kamu. Bongkar ini semuanya, bongkar. Kamu sudah capek kan? Tapi karena saya betul-betul menyaksikan seperti apa dengan mata kepala saya kezoliman yang terjadi pada saya, pada suami saya, perusahaan saya, anak-anak saya juga ikut korban. Kenapa kamu posting rumah saya seperti itu, menggiring opini seperti itu, menangis anak-anak saya. Apalagi sekarang tahu ada transferan ternyata ke buzzer. Sudahlah, bongkar semuanya. Biar cepat selesai ini. Siapa mafia skincare sebenarnya? Orang yang tidak bisa bersaing sehat kan? Orang yang unlimited karena dia punya uang yang unlimited sehingga dia bisa menghancurkan usaha orang dan hidup orang. Itu tanpa terlihat, tapi kuasa Allah. Makanya segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat, sekuat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Itu daripada kamu yang babak belur, lebih baik kamu segera bongkar siapa ini di belakang kamu, karena saya tahu kamu tidak mungkin sejahat ini kalau tanpa ada dorongan dari orang lain. Informasi terupdate hari ini, wadidaw, terpantau dari mata Miss Gosip beberapa minggu ini HS sudah mengumpulkan beberapa oknum untuk melakukan penggiringan opini, bahkan membuat kegaduhan di persidangan. Menurut kalian etis tidak? Nah, inilah definisi mengumpulkan tim pembazeran. Jangan salah paham ya. Ada yang memberikan Jumat berkah tapi di framing sebagai pembayaran buzzer. Nah, untuk pembayaran buzzer diklaim apa ini? Diklaim uang jajan atau transportasi atau gimana konsepnya? Tolong dong dijelaskan, jangan dipelintir. Kalau perlu Miss Gosip spill ya. Apa kontraknya maybe atau proposalnya, begitulah kira-kira. Nah, menurut kalian di tim mana? Buzzer kah atau Jumat berkah? Ya, oke, meledak sekali. Tidak ada yang menang kalah di sini. Menang jadi arang,
kalah jadi abu. Intinya berdamailah, itulah lebih bijak. Jangan yang aku lebih ini, lebih berpower. Tidak ada lebih berpower. Aku merasa terlalu dizalimi. Di sini merasa terzalimi, di sana merasa terzalimi. Kedua belah pihak imbang. Ya, jadi berdamailah, lebih bijak. Wadidaw. Pertanyaannya cuma satu. Orang gila mana sih, Miss, yang mau menggelontorkan uangnya sampai ratusan juta yang dikirimkan ke terdakwa Ferry hanya untuk Jumat Berkah? Logikanya, orang kalau misalnya mau mengirimkan transferan uang untuk Jumat Berkah, itu nominalnya ya paling 50, 100 ribu. Ini 20 juta anjir. Ada yang 30 juta juga, ada yang 50 juta, ada yang 55 juta, bahkan ada yang 120 juta. Itu semua sudah dibeberkan oleh jaksa penuntut umum. Lalu mengapa tiba-tiba Miss Gosip gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba uang transferan yang diterima oleh terdakwa Ferry kasus yang di Pengadilan Bandung, ia mengatakan bahwasannya itu Jumat Berkah. Seperti biasa, pasti Miss Gosip ada yang menyuruh untuk menggonggong. Nah, ini Miss Gosip kan lagi menggiring opini baru nih, membalikkan fakta, lalu dia ciptakan opini baru terkait dengan fakta persidangan di mana jaksa penuntut umum membongkar bahwasanya si terdakwa Ferry dalam persidangan di Bandung kemarin itu menerima sejumlah aliran dana belasan transaksi, ya, yang mana transaksinya itu bervariasi puluhan juta bahkan sampai seratusan juta. Nah, lalu Miss Gosip ini di videonya yang ini mengatakan bahwasanya orang ngasih Jumat Berkah digiring opini bahwasanya itu bayaran pembajaran. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ketika Miss Gosip begini itu artinya Miss Gosip lagi menggonggong karena lapar? Sangat tidak mungkin kalau misalnya Miss Gosip tidak disuruh oleh majikannya untuk menggonggong. Sekarang seperti ini, Kombur ajak kalian untuk berpikir secara logika. BAP yang dibeberkan oleh jaksa penuntut umum kemarin, yang mana ada belasan transaksi yang diterima oleh terdakwa Ferry, bahkan nilainya itu sampai ratusan juta. Lalu si Miss Gosip menggiring bahwasanya itu adalah Jumat Berkah. Pantaskah itu disebut sebagai Jumat Berkah, atau ada yang meminta Miss Gosip ini, ya boleh dikatakan majikan Miss Gosip ini, untuk menggiring opini atau menciptakan opini baru bahwasanya itu Jumat Berkah?